Ada sebuah pepatah lama dari tanah Jawa yang sering terdengar sederhana, tetapi jika dipahami dalam-dalam, ia menyimpan rahasia besar tentang kehidupan. Memayu Hayuning Bawana, sebuah filosofi kuno dari budaya Jawa yang berarti membuat dunia menjadi lebih indah dan harmonis. Prinsip ini bukan sekadar nasihat moral, tetapi sebuah cara hidup yang sejak dahulu diajarkan oleh para leluhur Jawa untuk membentuk manusia yang bijaksana, tenang, dan memiliki wibawa alami. Filosofi ini dikenal dalam tradisi Memayu Hayuning Bawana, sebuah pandangan hidup yang mengajarkan bahwa manusia tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan alam, hubungan antar manusia, dan kedamaian batin di sebuah desa yang tenang di kaki gunung. Hiduplah seorang pria bernama Jayendra. Ia bukan tokoh terkenal, bukan orang kaya, dan bukan pula seseorang yang sering berbicara panjang lebar. Namun ada sesuatu yang membuat orang-orang di sekitarnya selalu merasa nyaman ketika berada di dekatnya. Tetangga sering datang untuk meminta nasihat, anak-anak kecil merasa aman bermain di dekatnya. Bahkan orang yang baru mengenalnya sering berkata bahwa ada aura tenang yang sulit dijelaskan dalam dirinya. Jayendra dibesarkan oleh kakeknya, seorang lelaki tua yang sangat dihormati di desa itu. Kakeknya sering mengatakan bahwa kekuatan seorang pria tidak diukur dari seberapa keras suaranya, tetapi dari seberapa tenang hatinya. Sejak kecil, Jayendra diajarkan tentang filosofi hidup Jawa yang jarang dipahami oleh generasi modern. Salah satu ajaran yang paling sering diulang oleh kakeknya adalah tentang Memayu Hayuning Bawana, bahwa tugas manusia adalah membuat dunia di sekitarnya menjadi lebih baik, bukan lebih kacau. Awalnya Jayendra tidak benar-benar memahami makna kalimat itu, tetapi seiring waktu, ia mulai melihat bagaimana kakeknya menjalani hidup. Ketika ada konflik di desa, kakeknya tidak pernah memihak secara emosional. Ia selalu mendengarkan kedua sisi dengan tenang, lalu memberikan nasihat yang membuat semua orang merasa dihargai. Ketika ada orang yang sedang kesulitan, kakeknya membantu tanpa banyak bicara. Ia tidak pernah mencari pujian, tetapi justru itulah yang membuat semua orang menghormatinya. Jayendra tumbuh dengan melihat contoh itu setiap hari. Ia belajar bahwa harmoni bukan berarti selalu setuju dengan semua orang, tetapi mampu menjaga keseimbangan dalam hubungan. Dia juga belajar bahwa pria yang benar-benar kuat tidak mudah terseret emosi. Dalam tradisi Jawa, ada konsep lain yang sering diajarkan bersama filosofi ini. Iling lan waspada, selalu sadar dan berhati-hati dalam bertindak. Ketika Jayendra dewasa dan mulai bekerja di kota, ia membawa nilai-nilai itu bersamanya di lingkungan kerja yang penuh tekanan dan persaingan. Banyak orang sering bereaksi dengan emosi, marah ketika dikritik, cemas ketika menghadapi masalah, atau iri ketika melihat keberhasilan orang lain. Tetapi Jayendra tetap sama seperti ketika ia masih tinggal di desa. Ia berbicara dengan tenang, tidak terburu-buru mengambil keputusan, dan selalu mencoba memahami situasi sebelum bereaksi. Pada awalnya beberapa orang menganggap sikapnya terlalu pendiam, namun seiring waktu, mereka mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Ketika terjadi konflik di kantor, Jayendra sering menjadi orang yang bisa menenangkan suasana. Ketika proyek besar menghadapi masalah, ia tidak panik seperti yang lain. Ia hanya berpikir jernih dan mencari solusi dengan kepala dingin. Tanpa ia sadari, sikap seperti itu menciptakan sesuatu yang jarang dimiliki banyak orang, aura kestabilan dalam dunia yang penuh kegelisahan. Seseorang yang memiliki ketenangan seringkali terlihat seperti tempat berlindung bagi orang lain. Perubahan itu juga terlihat dalam kehidupan sosialnya. Jayendra tidak pernah mencoba terlihat menarik atau memaksakan dirinya untuk menjadi pusat perhatian. Ia hanya memperlakukan semua orang dengan rasa hormat dan ketulusan. Ia mendengarkan ketika orang lain berbicara, dan ia tidak pernah meremehkan siapapun. Suatu hari, dalam sebuah acara komunitas budaya Jawa di kota, Jayendra bertemu dengan seorang wanita bernama Larasati. Ia wanita yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu tentang tradisi leluhurnya. Ketika mereka mulai berbicara, Larasati segera menyadari sesuatu yang berbeda dari Jayendra. Ia tidak berbicara dengan nada yang ingin mengesankan orang lain. Dia hanya berbicara dengan jujur dan tenang. Percakapan mereka mengalir lama. Dari cerita tentang masa kecil hingga filosofi hidup Jawa yang mulai jarang dipahami generasi muda. Ketika Jayendra menjelaskan tentang Memayu Hayuning Bawana, Larasati memperhatikannya dengan penuh ketertarikan. Ia mengatakan bahwa di zaman sekarang,
Sangat jarang menemukan seseorang yang benar-benar hidup dengan prinsip harmoni seperti itu. Bagi banyak orang, daya tarik sering dihubungkan dengan hal-hal yang terlihat, penampilan, status, atau keberanian berbicara. Tetapi dalam budaya Jawa kuno, daya tarik sejati seringkali datang dari sesuatu yang jauh lebih dalam, keseimbangan batin. Orang yang memiliki keseimbangan batin biasanya memancarkan ketenangan yang membuat orang lain merasa nyaman. Mereka tidak mudah marah, tidak mudah panik, dan tidak merasa perlu membuktikan dirinya kepada siapapun. Aura seperti ini tidak bisa dibuat-buat. Ia lahir dari cara seseorang menjalani hidup setiap hari seiring waktu. Semakin banyak orang yang merasakan dampak dari cara hidup Jayendra. Teman-temannya mulai menghormatinya, rekan kerja mulai mempercayainya, dan orang-orang di sekitarnya sering merasa lebih tenang setelah berbicara dengannya. Namun bagi Jayendra sendiri, semua itu bukanlah tujuan. Ia hanya menjalani hidup seperti yang diajarkan oleh kakeknya, berusaha membuat dunia di sekitarnya sedikit lebih baik daripada sebelumnya. Suatu malam, ketika ia duduk sendirian di teras rumahnya sambil memandang langit yang tenang, ia teringat kembali kata-kata kakeknya dulu, bahwa manusia tidak perlu berusaha terlalu keras untuk terlihat berwibawa. Jika hatinya selaras dengan kehidupan, wibawa itu akan muncul dengan sendirinya. Dan mungkin disitulah letak rahasia filosofi Jawa kuno yang sering dilupakan zaman modern. Dunia hari ini penuh dengan orang yang ingin terlihat hebat, ingin diakui, ingin dipuji. Tetapi justru orang yang tidak mengejar semua itu, seringkali memiliki aura yang paling kuat. Karena ketika seseorang hidup dengan harmoni, menghormati orang lain, menjaga ketenangan batinnya, dan berusaha membuat dunia di sekitarnya lebih baik, orang-orang akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah ketenangan yang menular, sebuah kebijaksanaan yang tidak perlu dipamerkan, dan sebuah wibawa yang muncul secara alami. Itulah sebabnya banyak orang merasa nyaman berada di dekat pria seperti itu, bukan karena ia paling kuat, bukan karena ia paling berkuasa, tetapi karena ia membawa sesuatu yang sangat langka di dunia modern, kedamaian dalam dirinya sendiri. Dan ketika seorang pria memiliki kedamaian itu, auranya akan selalu terlihat berbeda.